Dalam setiap kehidupan manusia terdapat nilai yang sama mulianya, seperti bintang yang bersinar di langit malam. Namun, seringkali kita lupa bahwa di balik perbedaan warna kulit, keyakinan, atau status sosial, ada jiwa-jiwa yang mendambakan cinta, penerimaan, dan penghormatan. Ajaran Buddha, yang dikenal dengan kebijaksanaan yang abadi, mengingatkan kita bahwa setiap individu adalah bagian tak terpisahkan dari harmoni semesta. Konsep memanusiakan manusia bukan hanya sekadar ide. Itu adalah panggilan bagi kita semua untuk memperlakukan sesama dengan kasih sayang yang tulus dan penghargaan yang sejati. Buddha mengajarkan bahwa kesetaraan adalah fondasi kehidupan yang damai. Tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena semua berasal dari asal-usul yang sama, terhubung dalam siklus kehidupan yang saling bergantung. Dalam melihat sesama dengan mata penuh kasih, kita membuka jalan untuk menciptakan dunia yang lebih manusiawi, di mana rasa saling menghormati menjadi jembatan yang menghubungkan hati. Memanusiakan manusia berarti mengenali bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki hak untuk dihormati sebagai sesama makhluk yang berharga. Melalui video ini, kita akan menjelajahi inti dari ajaran Buddha tentang memanusiakan manusia. Kita akan memahami mengapa penting untuk menghargai kehidupan, dan menemukan langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan ajaran ini, kita tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga memurnikan hati kita sendiri, mendekatkan diri pada kebahagiaan sejati yang ditawarkan oleh cinta kasih tanpa syarat. Mengapa kesetaraan manusia penting dalam ajaran Buddha? Dalam ajaran Buddha, setiap makhluk hidup memiliki potensi yang sama untuk mencapai pencerahan. Potensi ini tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau latar belakang, melainkan oleh kesadaran dan usaha masing-masing individu. Dalam Dhammapada, Buddha dengan bijak menyatakan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua makhluk hidup diciptakan dari sebab dan kondisi yang sama. Kalimat ini menggambarkan inti kesetaraan dalam Buddhisme, di mana setiap manusia adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung, tanpa ada yang lebih berharga atau lebih hina. Namun, di dunia yang sering terjebak dalam ilusi perbedaan, kita seringkali lupa bahwa perbedaan ras, agama, atau kekayaan hanyalah ciptaan duniawi yang tidak memiliki dasar spiritual. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa setiap individu adalah cerminan dari sebab akibat yang sama. Ketika kita memandang sesama tanpa prasangka, kita menghancurkan tembok pemisah yang dibangun oleh ego dan kebodohan. Dengan memahami ini, kita membuka pintu bagi cinta kasih yang mengalir tanpa diskriminasi, menghormati kehidupan sebagaimana adanya. Kesadaran akan kesetaraan membawa kita pada penghormatan terhadap keberadaan orang lain. Ketika kita melihat setiap manusia dengan hati yang penuh cinta kasih, kita bukan hanya memberikan mereka martabat yang layak, tetapi juga membebaskan diri kita dari sikap angkuh yang meracuni batin. Kesetaraan, sebagaimana diajarkan Buddha, bukan sekadar konsep, melainkan cara untuk menciptakan dunia yang damai, di mana semua makhluk hidup dapat berbagi ruang dengan penuh penghormatan dan kasih. Untuk memanusiakan manusia, kita perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang mendalam dari ajaran Buddha, yang mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih, empati, dan penghormatan terhadap sesama. Konsep memanusiakan manusia bukan hanya tentang memperlakukan orang lain dengan adil, tetapi juga tentang melihat mereka dengan mata hati yang tulus, bebas dari ego dan prasangka. Dalam pelajaran berharga ini, kita akan mengeksplorasi 7 poin penting yang menjadi pedoman dalam mengembangkan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kasih, yang tidak hanya akan memperbaiki hubungan antar individu, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih damai bagi semua. Pertama, menghormati kehidupan sebagai nilai utama. Dalam ajaran Buddha, kehidupan adalah hadiah yang luar biasa, dan menghormatinya merupakan landasan kebajikan. Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup tanpa rasa takut akan penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila Buddhis,
yang salah satunya melarang pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Menghormati kehidupan bukan hanya tentang menghindari kekerasan, tetapi juga tentang memupuk cinta kasih terhadap semua makhluk, baik yang besar maupun kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ketika kita menghormati kehidupan orang lain, kita membuka mata untuk melihat mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari harmoni semesta. Kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah milik kita semata, melainkan sebuah jaringan yang saling bergantung. Seperti daun yang tak dapat hidup tanpa pohon, dan pohon yang tak dapat bertahan tanpa tanah, setiap kehidupan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dunia. Menghargai keberadaan orang lain berarti kita berpartisipasi dalam melestarikan harmoni ini. Namun, menghormati kehidupan tidak hanya berarti melindungi kehidupan fisik. Itu juga mencakup penghormatan terhadap martabat, perasaan, dan hak orang lain. Ketika kita melihat manusia sebagai lebih dari sekadar tubuh atau jabatan, kita mulai memahami nilai sejati dari keberadaan mereka. Menghormati kehidupan berarti mendengarkan dengan hati yang tulus, memperlakukan setiap orang dengan kasih sayang, dan mengakui bahwa kebahagiaan mereka sama pentingnya dengan kebahagiaan kita sendiri. Dalam menghormati kehidupan, kita tidak hanya menciptakan kedamaian bagi dunia, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari tindakan-tindakan baik yang didasarkan pada cinta kasih dan penghormatan. Dengan memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sakral, kita menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Kita menjadi bagian dari dunia yang saling mendukung, di mana setiap langkah kecil untuk menghormati kehidupan memperkuat jembatan cinta kasih yang menghubungkan hati semua makhluk. Kedua, berlatih empati dan welas asih. Welas asih atau karuna adalah jantung dari ajaran Buddha, sebuah kekuatan yang melampaui sekadar rasa iba. Ia adalah cahaya yang muncul ketika hati kita terbuka untuk memahami penderitaan orang lain. Dalam ajaran Buddha, welas asih bukan hanya tentang melihat penderitaan, tetapi juga tentang mengambil langkah untuk meringankannya. Ketika kita benar-benar memahami bahwa penderitaan mereka adalah cerminan dari apa yang bisa terjadi pada diri kita tidak lagi memandang mereka sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar umat manusia. Memanusiakan manusia melalui empati berarti melampaui pandangan permukaan dan menyentuh inti kemanusiaan mereka. Empati adalah kemampuan untuk berjalan dalam sepatu orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka, dan merasakan apa yang mereka alami. Dalam proses ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan mereka juga menjadi kebahagiaan kita, dan luka mereka menjadi luka kita. Welas asih mengajarkan bahwa kita tidak terpisah, tetapi terhubung melalui pengalaman hidup yang sama-sama dipenuhi suka dan duka. Namun, berlatih empati bukanlah hal yang selalu mudah. Dunia seringkali membuat kita sibuk dengan urusan pribadi, sehingga kita lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Buddha mengingatkan bahwa untuk benar-benar berwelas asih, kita perlu memurnikan hati dari ego dan keinginan pribadi. Ketika hati kita bebas dari rasa aku dan milikku, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Welas asih bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan besar yang mampu menjembatani perbedaan dan menyembuhkan luka. Dengan welas asih, kita menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Memanusiakan manusia bukan hanya tentang memberi bantuan materi, tetapi juga tentang kehadiran yang tulus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita merasakan penderitaan dan kebahagiaan mereka sebagai bagian dari diri kita sendiri, kita menciptakan dunia yang lebih hangat, penuh kasih, dan bermakna. Seperti air yang memadamkan api, welas asih memiliki kekuatan untuk meredakan kemarahan dan menggantinya dengan kedamaian. Ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang mendalam, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan seluruh makhluk hidup. Ketiga, melepaskan ego dan kesombongan. Ego seringkali menjadi penghalang yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat dalam hubungan kita dengan sesama.
Ia membisikkan rasa superioritas, membuat kita merasa lebih penting, lebih benar, atau lebih layak dibandingkan orang lain. Dalam ajaran Buddha, ego adalah ilusi yang mengaburkan pandangan kita terhadap realitas. Ketika ego mendominasi, kita mulai menciptakan jarak dengan orang lain, memandang mereka bukan sebagai sahabat atau saudara, tetapi sebagai pesaing atau ancaman. Kesombongan yang lahir dari ego ini adalah penghalang terbesar dalam upaya kita untuk memanusiakan manusia. Buddha mengajarkan bahwa melepaskan ego adalah langkah penting untuk hidup dalam harmoni. Dengan menyadari bahwa diri kita bukanlah pusat alam semesta, kita membuka hati untuk melihat nilai sejati orang lain. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, atau menjadi yang terbaik, kita menjadi lebih rendah hati. Kerendahan hati ini bukan berarti kita merendahkan diri sendiri, tetapi justru sebuah keberanian untuk mengakui bahwa setiap orang memiliki keunikan, kekuatan, dan kelemahan yang sama berharganya dengan milik kita. Melepaskan ego adalah proses yang membutuhkan keberanian untuk mengintrospeksi diri. Kita perlu jujur pada diri sendiri tentang bagaimana kesombongan memengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Apakah kita mendengarkan mereka dengan tulus, atau sekadar menunggu giliran berbicara? Apakah kita menghargai pendapat mereka, atau justru sibuk membandingkan? Dengan belajar melihat orang lain tanpa kacamata ego, kita tidak hanya membuka pintu bagi hubungan yang lebih baik, tetapi juga membebaskan diri dari beban emosional yang seringkali tidak perlu. Ketika ego dilepaskan, cinta kasih dapat tumbuh tanpa hambatan. Kita mulai memandang orang lain sebagai sesama makhluk yang sama-sama menjalani perjalanan hidup dengan tantangan dan impiannya. Buddha mengingatkan bahwa dunia ini adalah tempat untuk berbagi, bukan bersaing. Melepaskan kesombongan adalah jalan menuju keikhlasan, di mana penghormatan terhadap keberadaan orang lain menjadi bagian alami dari cara kita hidup. Dengan ini, kita tidak hanya memanusiakan manusia, tetapi juga menemukan kedamaian sejati dalam diri kita sendiri. Keempat, melihat kesetaraan melalui anatta atau ketiadaan diri. Dalam ajaran Buddha, konsep anatta atau ketiadaan diri adalah salah satu pelajaran paling mendalam yang menantang pemahaman kita tentang identitas. Anatta mengajarkan bahwa tidak ada diri yang tetap, tidak ada inti permanen yang menjadi dasar eksistensi kita. Setiap manusia, setiap makhluk, hanyalah perpaduan dari elemen fisik dan mental yang terus berubah, seperti sungai yang airnya tidak pernah sama dari satu saat ke saat berikutnya. Kesadaran akan anatta membantu kita melihat bahwa apa yang kita anggap sebagai aku, atau kamu, hanyalah ilusi yang lahir dari kebiasaan pikiran. Ketika kita memahami bahwa identitas adalah sesuatu yang sementara, kita mulai melepaskan penilaian terhadap orang lain berdasarkan atribut permukaan, seperti penampilan, latar belakang, atau status sosial. Perbedaan di antara kita hanyalah seperti pola di permukaan air, indah untuk dilihat, tetapi tidak pernah statis. Pada esensinya, semua manusia sama, terhubung oleh pengalaman yang universal, kebahagiaan, penderitaan, harapan, dan rasa kehilangan. Kesetaraan yang diajarkan melalui anatta bukan sekadar tentang hak yang sama, tetapi sebuah pengakuan mendalam bahwa kita semua adalah bagian dari arus kehidupan yang sama. Filosofi anatta juga mengundang kita untuk melepaskan keterikatan pada identitas pribadi yang sering menjadi sumber konflik. Saat kita berhenti mendefinisikan diri melalui ego, kita membuka ruang untuk melihat orang lain bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri. Memanusiakan manusia berarti menghargai mereka tidak karena atribut eksternal, tetapi karena keberadaan mereka yang sederhana namun penuh makna. Ini adalah jalan menuju kesetaraan yang tidak hanya terwujud dalam tindakan, tetapi juga tertanam dalam cara kita berpikir dan merasa. Melalui anatta, Buddha mengajarkan bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam melepaskan ilusi tentang persepsi aku dan milikku. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk identitas kita sendiri, hanyalah kumpulan elemen yang terus berubah,
kita tidak lagi terjebak dalam perasaan lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Kesetaraan menjadi pengalaman yang alami, bukan paksaan. Dalam pandangan ini, tidak ada tempat untuk kesombongan atau diskriminasi, hanya ada ruang untuk cinta kasih yang tulus dan penghormatan yang mendalam terhadap semua kehidupan. Kelima, memberi dengan tulus. Memberi adalah salah satu praktik paling mulia dalam ajaran Buddha, sebuah tindakan yang melampaui batasan materi. Dalam Buddhisme, memberi tidak sekadar tentang harta benda, tetapi juga tentang berbagi waktu, perhatian, penghargaan, dan kasih sayang. Ketika kita memberi dengan tulus, kita bukan hanya memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa kita melihat nilai dan martabat mereka. Tindakan memberi adalah cara untuk memanusiakan manusia, membangun jembatan kasih yang menghubungkan hati kita dengan hati mereka. Ketulusan dalam memberi lahir dari hati yang bebas dari keinginan untuk dipuji atau dihormati. Dalam ajaran Buddha, memberi tidak pernah dimaksudkan untuk mendapatkan balasan, tetapi untuk melatih cinta kasih tanpa syarat. Saat kita memberi perhatian kepada seseorang yang merasa diabaikan, atau memberikan waktu kita untuk mendengarkan cerita mereka, kita sedang mengatakan bahwa mereka penting dan berharga. Memberi dengan tulus adalah cara untuk menyentuh kehidupan orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti senyuman atau kata-kata yang menghibur. Memberi juga merupakan pengingat bahwa kita semua saling bergantung. Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar mandiri. Setiap orang membutuhkan orang lain, baik dalam momen kebahagiaan maupun kesulitan. Ketika kita memberi, kita berkontribusi pada keseimbangan harmoni dunia. Tetapi lebih dari itu, kita juga membebaskan diri kita dari keterikatan pada hal-hal duniawi, menemukan kebahagiaan sejati yang datang dari melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita. Memberi adalah cara untuk membebaskan diri dari ego dan melatih rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki. Dalam memberi dengan tulus, kita tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa kita sendiri. Buddha mengajarkan bahwa hati yang penuh dengan cinta kasih dan kemurahan hati akan menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan sejati. Saat kita memberi tanpa pamrih, kita menciptakan lingkaran kebaikan yang tidak pernah putus. Memberi adalah tindakan sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat mendalam, mengubah hidup orang lain sekaligus membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Keenam, menghindari perilaku yang menyakiti. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam ajaran Buddha, mereka dapat menjadi alat yang menyembuhkan, tetapi juga pedang yang melukai. Buddha mengingatkan kita melalui Pancasila Buddhis untuk menghindari berbicara bohong, bergosip, atau menggunakan kata-kata yang menyakiti. Prinsip ini bukan sekadar aturan moral, tetapi panggilan untuk menggunakan suara kita sebagai sarana membangun, bukan meruntuhkan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki konsekuensi, baik pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Kata-kata yang menyakitkan bisa meninggalkan bekas luka yang tak terlihat, tetapi mendalam di hati orang lain. Kebohongan, fitnah, atau komentar yang kasar tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga memperkuat ego kita yang penuh dengan prasangka. Buddha mengajarkan bahwa ketika kita menyakiti orang lain melalui kata-kata, sebenarnya kita juga sedang mencemari pikiran dan hati kita sendiri. Memilih untuk berbicara dengan bijaksana dan penuh kasih adalah cara kita untuk tidak hanya melindungi orang lain, tetapi juga menjaga kedamaian dalam diri. Menghindari perilaku yang menyakiti tidak berarti kita harus selalu diam. Justru, ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan tujuan yang lebih mulia, memberikan dorongan, harapan, dan inspirasi. Kata-kata kita dapat menjadi jembatan yang menghubungkan hati, menyatukan yang terpisah, dan menyembuhkan luka. Dalam setiap percakapan, kita memiliki pilihan, apakah akan menjadi sumber kedamaian atau malah menambah penderitaan. Dengan penuh kesadaran,
kita dapat menggunakan kata-kata untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam diam yang penuh makna, kita juga bisa memberi ruang untuk mendengarkan. Terkadang, ketidaksakitan bukan hanya soal apa yang kita katakan, tetapi juga tentang kehadiran yang tulus tanpa penilaian. Menghindari perilaku menyakiti adalah tentang melatih diri untuk memahami bahwa setiap orang, seperti kita, memiliki perasaan yang rapuh. Dengan berbicara dan bertindak dengan cinta kasih, kita memanusiakan manusia di sekitar kita, menciptakan harmoni yang mendalam dalam hubungan kita, dan mendekatkan diri pada kebijaksanaan Buddha. Ketujuh, membangun keharmonisan melalui kasih sayang universal. Kasih sayang universal, atau metta, adalah salah satu ajaran Buddha yang paling indah dan penuh makna. Buddha mengajarkan bahwa cinta kasih ini harus meluas tanpa batas, seperti sinar matahari yang menyentuh segala penjuru tanpa memilih. Melalui meditasi metta bhavana, kita diajak untuk melatih hati agar dipenuhi dengan kebaikan yang tulus, bukan hanya untuk orang yang kita cintai, tetapi juga untuk mereka yang berbeda dari kita, bahkan mereka yang mungkin telah menyakiti kita. Dalam kebiasaan ini, kita mulai melihat bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan dari penderitaan. Meditasi metta bukan sekadar praktik spiritual. Ini adalah latihan untuk mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Saat kita memancarkan cinta kasih, kita menciptakan ruang dalam hati kita untuk menghargai keberadaan semua makhluk tanpa diskriminasi. Metta bhavana mengajarkan kita untuk melampaui batasan ego dan prasangka, membuka diri untuk merasakan hubungan yang mendalam dengan semua kehidupan. Kita mulai melihat manusia lain bukan sebagai objek persaingan, tetapi sebagai bagian dari harmoni besar yang harus kita jaga bersama. Dengan melatih metta, kita tidak hanya membangun kedamaian dalam diri kita, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Ketika hati kita dipenuhi cinta kasih, tindakan dan kata-kata kita pun mencerminkan kedamaian itu. Kita lebih mudah memaafkan, lebih sabar menghadapi perbedaan, dan lebih tulus dalam memberikan bantuan. Buddha mengingatkan bahwa kasih sayang universal adalah jalan menuju keharmonisan, tidak hanya dalam hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang penuh penghargaan dan kedamaian. Dalam perjalanan hidup ini, dunia seringkali dipenuhi dengan konflik, rasa takut, dan kebencian. Namun, melalui metta bhavana, kita memiliki kekuatan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan itu. Kasih sayang universal adalah warisan yang dapat kita tinggalkan, sebuah warisan yang tidak terhapus oleh waktu. Ketika kita melihat orang lain dengan kebaikan hati yang murni, kita tidak hanya memanusiakan manusia, tetapi juga menyadarkan diri kita bahwa hidup adalah tentang berbagi cinta yang tanpa syarat. Dengan kasih sayang universal, kita membangun dunia yang lebih damai, satu hati pada satu waktu. Mengapa penting untuk menghargai kehidupan? Menghargai kehidupan berarti memahami bahwa setiap individu memiliki perannya dalam siklus kehidupan. Dalam Buddhisme, kehidupan manusia dipandang sebagai kesempatan langka untuk berkembang menuju pencerahan. Ketika kita menghargai kehidupan orang lain, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memperkaya perjalanan spiritual kita sendiri. Setiap kali kita memanusiakan manusia, kita menanam benih karma baik yang akan berbuah pada kehidupan kita sekarang maupun di masa depan. Seperti yang dikatakan Buddha, hidup ini singkat, jadikanlah kasih sebagai warisan terbesar yang kau tinggalkan. Memanusiakan manusia adalah jalan menuju dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Dalam ajaran Buddha, tindakan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga langkah spiritual menuju pencerahan. Dengan menghormati kehidupan, berlatih kasih sayang, dan melihat kesetaraan di antara semua makhluk, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi orang lain. Mari kita mulai dari diri sendiri, memperlakukan setiap orang dengan penghargaan dan cinta,
dan bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Seperti yang diajarkan Buddha, kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita mampu menghormati dan memanusiakan manusia. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.